Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma syara'a minad din wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'da. Kita akan melanjutkan ngaji kitab Akhlaqil Banin. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai bab ke-18 Al-Akhwani Al-Mutahabbani, dua bersaudara yang saling menyayangi. Aliun Ali wa Ahmadu dan Ahmad, akhwani adalah dua bersaudara, mutahabbani yang saling menyayangi. Yadhabani keduanya berangkat, ilal madrasati ke sekolah, ma'an bersamaan. Wayarji'ani dan keduanya kembali, minha dari sekolah, sawiya bersama-sama. Pada poin pertama kali ini Musharraf menceritakan ada dua bersaudara namanya Ali dan Ahmad. Ia adalah dua bersaudara yang saling menyayangi. Mereka ini ketika berangkat sekolah bersamaan, begitu juga nanti ketika pulang sekolah mereka juga bersamaan. Wa yata'awanani dan keduanya saling membantu ala ada'i wajibatihima untuk menunaikan tugas-tugas mereka berdua. Fayutali'ani maka mereka berdua mempelajari durusahuma pelajaran keduanya fil manzili di rumah wa fil madrasati dan di sekolah. Kemudian selain mereka ini saling berangkat sekolah secara bersama-sama, kemudian pulang juga bersama-sama, mereka juga saling membantu dalam menunaikan tugas-tugas mereka. Mereka juga mengerjakan belajar mereka di rumah. Wayal abani dan keduanya bermain waktal laibi di waktu bermain ma'an bersamaan. Begitu juga selain mereka ini belajar bersama, begitu juga ketika mereka ini bermain juga mereka bermain bersama. Wa fi yaumin pada suatu hari minal ayyami dari hari-hari ishtara Aliyun Ali membeli nuskhotaini dua buku min kitabil akhlaqi lil banin dari kitab akhlaq lil banin. Fasa'ala kemudian ia bertanya abahu kepada ayahnya. Akhirnya pada suatu hari ini Ali ini membeli kitab akhlaq lil banin dua buku. Setelah dia membeli itu dia bertanya kepada ayahnya. Qailan dengan berkata, ya abi wahai ayahku, tafaddal akhbirni tolong beritahu aku aina akhi Ahmad, mana saudaraku Ahmad. Maka di sini Ali itu bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, di mana Ahmad, saudara Ahmad, saudaraku. Fa inni karena sesungguhnya aku ingin an uhdiya ilaihi untuk aku menghadiahkan kepada Ahmad nuskhotan satu buku min hadal kitabi dari kitab ini. Kemudian setelah dia itu bertanya mengenai Ahmad itu di mana, dia mengatakan kepada ayahnya bahwasanya ia ingin memberi hadiah berupa satu naskah kitab lil banin kepada Ahmad saudaranya itu. Fafariha abuhu maka ayahnya bahagia jiddan sekali. Ketika dia itu mendengar apa yang dikatakan Ali ketika mencari Ahmad adalah untuk memberikan hadiah buku atau kitab, maka ayahnya ini sangat bergembira sekali. Wa akhbarahu dan ayahnya memberitahu kepadanya bi anna akhahu bahwasanya saudaranya fi hujratil mutalaati di ruang belajar. Kemudian setelah itu ayahnya memberitahu kepada Ali bahwasanya Ahmad ini sedang berada di ruang belajar. Fadzahaba Aliyun maka Ali berangkat musri'an dengan segera ilal hujrati ke kamar tersebut. Setelah ayahnya memberitahu kepada Ali, akhirnya Ali ini segera menuju ruang belajar. Faida akhuhu maka saat itu saudaranya yuroji'u sedang mempelajari durusahu pelajarannya. Ketika Ali itu mendatangi kamar ruang belajar, ternyata Ahmad itu sedang mempelajari pelajarannya. Fasallama alaihi kemudian Ali mengucapkan salam kepada Ahmad. Wana walahu an-nuskhota dan Ali memberikan Ahmad buku tersebut. Ketika dia sudah bertemu dengan Ali, ketika Ali itu sudah bertemu dengan Ahmad, maka
ia mengucapkan salam kepada Ahmad dan memberikan hadiah berupa buku tersebut. Wa huwa Ahmad mubtasimun tersenyum masrurun dengan gembira. Fataqabbalaha Ahmadu, kemudian Ahmad menerima buku tersebut syakiron dengan berterima kasih. Ketika Ahmad diberi Ali pun kemudian ia sangat bahagia dengan tersenyum bahagia dan dia menerima buku tersebut dengan berterima kasih kepada Ali. Li akhihi, kepada saudaranya, ala hadiyatihi, atas hadiahnya, as-saminati, yang berharga. Dia itu berterima kasih kepada Ali atas hadiah yang berharga tersebut. Summa qaddama, kemudian memberikan Ahmad li akhihi, kepada saudaranya Aliyin, yaitu Ali, sundukan kotak latifan, yang anggun, li hifdil marosimi, untuk menyimpan pensil. Ketika Ahmad diberi hadiah kitab Akhlaqil Banin oleh Ali, maka Ahmad pun membalas pemberian Ali dengan memberikan hadiah sebuah kotak pensil. Wa huwa yaqulu, Ahmad berkata, hadihi, ini adalah hadiahku, laka, untukmu, ya akhi al-aziza, wahai saudaraku yang mulia. Kemudian sambil memberikan itu, Ahmad mengatakan, wahai saudaraku yang mulia, ini adalah hadiahku untukmu. Fasurra Aliyun, maka Ali bahagia, katsiron, dengan sangat. Ali pun ketika diberi hadiah ini, ia sangat bahagia sekali. Min akhihi, dengan saudaranya. Wa fariha, dan ia bergembira, bil sunduki, dengan pemberian kotak tersebut, wasaka rohu, dan ia berterima kasih alaihi, kepada saudaranya. Nah, setelah diberi itu, dia itu sangat senang dan berterima kasih kepada Ahmad atas hadiah tersebut. Walamma sami'a, dan ketika mendengar al-ustadu ustad bikissatihima, dengan cerita mereka berdua, fafariha, maka Ustadz bergembira, minhuma, dari keduanya, ghayatal farahi, dengan puncak kebahagiaan. Akhirnya Ustadznya ini mendengar berita bahwasanya Ahmad dan Ali ini saling memberi hadiah, dan Ustadz pun sangat bergembira atas apa yang mereka lakukan. Wa madahahuma amamatil midi, dan guru memuji mereka berdua amamat talamidi, di depan murid-murid yang lain. Selain gurunya tadi itu sangat bahagia, ia juga memuji keduanya di depan murid-murid yang lain. Waqala, dan guru mengatakan, ungduru, lihatlah kalian, ayyuhal auladu, wahai anak-anak, ila aliyin wa ahmada, kepada Ali dan Ahmad, ma as'adahuma, alangkah beruntungnya mereka berdua. Fakunu, maka jadilah kalian, jami'an, semuanya, mithla hadainil akhwaini, seperti dua bersaudara ini. Akhirnya gurunya itu mengatakan, wahai murid-murid yang lain, lihatlah kepada Ali dan Ahmad. Mereka itu sangat beruntung sekali menjadi dua bersaudara. Maka kalau kalian itu punya saudara, jadilah bersaudara seperti persaudaraannya Ali dan Ahmad. Lita'isu, agar kalian hidup, fi sa'adatin, dalam kebahagiaan, wahanain, dan kegembiraan. Mengapa? Agar kalian tuh hidup dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Bab yang ke-19. Adabul waladi ma'a aqaribihi, sikap yang baik seorang anak dengan kerabat-kerabatnya. Al-waladu, seorang anak, al-akilu, yang berakal, al-mahbubu, yang dicintai, yahtarimu, ia memuliakan, aqaribahu, kerabat-kerabatnya, mislal jaddi, seperti kakek, wal jaddati, dan nenek, wal ammi, dan paman, wal ammati, dan bibi. Kalau ammi ini adalah saudara ayah, kalau ammah itu saudari, wal khali, dan paman. Paman di sini saudara ibu, wal khalati, dan bibi, saudari ibu. Wa yuhibbuhum, dan ia mencintai mereka, katsiron, dengan sangat. Nah, di sini adalah sikap baik seorang anak kepada kerabat-kerabatnya. Kerabat itu siapa saja? Kerabat itu adalah di sini disebutkan kakek, nenek, paman, dan bibi.
baik paman dan bibi itu dari saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Wa yuhibbum, dan ia mencintai mereka kasiron dengan sangat, li'annahum, karena sesungguhnya mereka yuhibbunahu aidon, juga mencintai ia. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai walidayhi, kedua orang tuanya. Maka kalau anak yang berakal, dia itu sangat mencintai mereka. Mengapa sangat mencintai mereka? Karena mereka juga mencintainya dan mereka juga mencintai kedua orang tuanya. Wa yurdi, dan ia menyenangkan aqaribahu, kerabat-kerabatnya, daiman, selalu, bi ayyam tasila, dengan ia melakukan awamirahum, perintah-perintah mereka. Maka anak tersebut itu juga menyenangkan kerabat-kerabatnya dengan cara kalau misalnya disuruh atau diminta sesuatu, maka ia membantu atau mengerjakan. Wa yazurahum, dan ia mengunjungi mereka waktan, dalam satu waktu, ba'da waktin, setelah waktu yang lain. Dia juga mengunjungi kerabat-kerabatnya itu dalam suatu waktu. Khususon, lebih-lebih secara khusus, fil a'yadi, ketika hari raya, au idza marido ahaduhum, atau jika salah satu mereka sakit. Mengunjungnya itu ketika kapan? Terlebih khusus lagi adalah ketika hari raya atau ketika salah satu dari mereka itu sakit. Awuli dalahu mauludun, atau ia baru memiliki anak baru. Auqadima min safarin, atau tiba dari suatu perjalanan. Begitu juga ia mengunjungi kerabat-kerabatnya ketika kerabatnya ini punya anak baru atau baru tiba dari safar. Wa ayyafroha, dan ia bahagia, idza farihu, jika mereka bahagia. Wa yahzanu, dan ia sedih, idza hazinu, jika mereka sedih. Begitu juga kalau kerabatnya itu sedang bahagia, maka juga ia ikut bahagia. Kalau kerabatnya itu sedih, maka ia juga ikut sedih. Wala yusi al-adabah, dan ia tidak bersikap buruk, ila ahadin, kepada salah seorang, minhum, dari mereka. Dia juga tidak bersikap buruk kepada salah satu dari mereka. Li'anna dzalika, karena hal itu, yubdibullaha, membuat Allah murka, wa yubdibu walidayhi, dan membuat marah kedua orang tuanya, wa aqaribahu, dan kerabat-kerabatnya. Begitu juga yaitu tidak membuat marah mereka, karena kalau dia itu membuat marah mereka, itu bisa membuat Allah SWT marah, kedua orang tuanya marah, begitu juga orang-orang tersebut juga marah kepadanya. Yuhibbu al-waladu al-akilu, anak yang berakal mencintai, aidon, juga, aulada aqaribihi, anak-anak kerabatnya. Begitu juga selain dia itu mencintai kerabatnya, dia juga mencintai putra-putri dari mereka. Fayal aba, ia bermain, ma'ahum, bersama mereka, wayas'alu, dan bertanya, anhum, mengenai mereka, idza lam yarahum, jika ia tidak melihat mereka. Kalau main tuh ya main bersama. Nanti kalau tidak bertemu menanyakan di mana itu si A, si B. Wala yastarihu, dan hatinya tidak akan senang, fi waktin nuzhati, di hari libur, illa idza tanazzaha, kecuali jika ia berlibur, ma'hum, bersama mereka. Begitu juga nanti kalau di waktu libur, yaitu senang sekali kalau bisa berlibur atau liburan bersama putra-putri kerabatnya. Wa yuhibbu, dan ia menyukai, ayyusa idahum, untuk membantu mereka, idah taju, jika mereka memerlukan sesuatu, ila syai'in, kepada sesuatu. Begitu juga kalau kerabat-kerabatnya atau putra-putri kerabatnya itu memerlukan sesuatu, ia senang sekali untuk membantu. Wala tukhasimahum, dan tidak bertengkar dengan mereka, au yuqati'ahum, atau memutus hubungan dengan mereka, au yu'abbisa, atau bermuka masam fi wujuhihim, di hadapan wajah mereka. Maka di sini hal yang perlu dijauhi kepada putra-putri kerabat adalah yang pertama, tidak bertengkar dengan mereka. Yang kedua, tidak memutuskan tali persaudaraan dengan mereka. Yang ketiga, juga tidak bermuka masam kepada mereka. Balia betasimu, akan tetapi ia tersenyum, wayafroha, dan bahagia,
idza sadafahum jika berhadapan dengan mereka. Akan tetapi ketika ia itu berhadapan dengan mereka, maka ia tersenyum dan sangat bahagia. Wa yatakallama dan berbicara ma'ahum dengan mereka bikalamin dengan ucapan jamilin yang baik. Kemudian kalau berbicara dengan mereka, ia juga berbicara dengan ucapan yang baik. Poin yang keempat, al-waladu seorang anak, alladzi yuhsinu yang ia berbuat baik, ila aqaribihi kepada kerabat-kerabatnya, yaisu ia akan hidup mustarihan dengan hati yang senang. Nah, kalau dia itu berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya, maka ia akan hidup dalam keadaan hati yang senang. Wa yukatsirullahu dan Allah akan memperbanyak rizqahu rizkinya. Wa yutawwilahu dan Allah akan memanjangkan umrohu umurnya. Begitu juga Allah itu akan memperbanyak rizkinya dan Allah akan memanjangkan umurnya. Mustafa wa qaribuhu Yahya. Bab yang ke-20. Mustafa dan kerabatnya yang bernama Yahya. Mustafa waladun adalah seorang anak ghaniyun yang kaya, lakinnahu akan tetapi dia mutawadiun rendah hati, adibun dan beradab. La yatakabbaru ia tidak menyombongkan diri ala ahadin kepada seorang pun. Di sini ada seorang namanya Mustafa. Dia adalah seorang anak yang kaya, tapi dia itu punya sikap yang rendah hati dan sopan, tidak bersikap sombong kepada siapapun. Wa yuhibbu dan ia senang ayyusa ida untuk membantu al-muhtajina orang-orang yang perlu. Kemudian salah satu hal yang disukai oleh Mustafa ini adalah membantu orang-orang yang perlu. Wala siyama dan lebih-lebih idza kanu jika adanya mereka min aqaribi adalah kerabatnya. Apalagi kalau kepada orang lain aja dia itu suka membantu, lebih-lebih kepada kerabatnya ia sangat suka membantu. Wadzata yaumin dan pada suatu hari ro'a Mustafa melihat qaribahu kerabatnya Yahya yang bernama Yahya. Maka di sini suatu hari itu Mustafa melihat kerabatnya yang namanya Yahya. Wa huwa Yahya adalah ibnu ammihi putra pamannya atau sepupunya. Yalbasu ia memakai sauban baju mumazzaqan yang robek. Faraqqa lahu qalbuhu dalam hati ia merasa simpati kepada Yahya. Ketika dia itu melihat Yahya menggunakan baju yang robek, maka Mustafa ini muncul simpati di hatinya. Wadhaba dan ia pergi musri'an dengan segera ila manzilihi ke rumahnya. Ketika ia melihat itu pun dia langsung segera pergi ke rumah. Untuk apa? Wa akhadha dan ia mengambil minhu dari rumah sauban baju jadi dan yang baru. Fasallamahu kemudian ia menyerahkan baju itu ila yadihi ke tangannya Yahya, ke tangan Yahya. Qailan dengan mengucapkan tafaddal silahkan ya bena ammi wahai putra pamanku. Nah, kemudian ketika dia itu sampai di rumah dia langsung mengambil satu baju baru dan diambil kemudian diberikan kepada Yahya dengan mengatakan wahai putra pamanku silahkan diterima. Al-mahbuba dengan senang hati. Ikbil terimalah minni dariku hadhil hadiyata hadiah ini. Maka dia mengatakan dengan senang hati, tolong terimalah hadiah dariku ini. Faqabilaha maka Yahya menerima itu wa ainahu dan kedua matanya mamlu'atani dipenuhi bidumu'i dengan air mata. Kemudian Yahya pun menerima apa yang diberikan oleh Mustafa dalam keadaan meneteskan air mata karena bahagia. Wasururan dan gembira, wasyakarahu dan ia berterima kasih kepada Mustafa kasiran dengan sangat ala ihsanihi atas kebaikannya. Kemudian yaitu sangat berterima kasih atas kebaikan Mustafa kepada dia. Lamma alima ketika mengetahui walidu Mustafa orang tua Mustafa bihadihil qissati dengan kisah ini surra minhu maka ia dibahagiakan dengan cerita itu. Maka ketika orang tua Mustafa itu mendengar ceritanya Mustafa maka ia sangat senang goyatas sururi dengan puncak kebahagiaan.
sangat bahagia dan puncak bahagiaan. Ala musa'adatihi, atas Mustafa yang telah membantu liqoribihi kepada kerabatnya. Wa madahahu, selain bahagia, maka ayahnya ini juga memuji Mustafa ala husni akhlakihi, atas akhlak baiknya. Bab yang ke-21, adabul waladi ma'a khadimihi, sikap sopan santun seorang anak kepada pembantunya. Al-awwalu, poin yang pertama, khadimuka, pembantumu, huwallazi yastagilu, adalah orang yang sibuk, fi baitika, di rumahmu, yurattibu, ia merapikan, asasahu, perabot rumahmu, wa yunadzifu, dan ia membersihkan, sahatahu, halaman rumahmu, wa yaknisu, dan ia menyapu, qa'atahu, ruang-ruang rumahmu. Pembantumu itu siapa? Yaitu orang yang sibuk di rumahmu. Sibuk apa? Sibuk merapikan perkakas, sibuk membersihkan ruang, sibuk menyapu, dan membersihkan yang lain-lainnya. Wa ya'muruhu abuka, dan ayahmu memerintahkan dia, fi hajatihi, untuk keperluan ayahmu. Misalnya ayahmu perlu sesuatu yang perlu dibantu, maka dia itu meminta kepada pembantu di rumah itu, pembantu laki-laki. Wa kadzalika, begitu juga, khadimatuka, pembantu perempuanmu, wahia, iya, allati tatbakhu, yang memasak, ta'amaka, makananmu, wa tagsilu, dan mencuci, malabisaka, baju-bajumu, wa tusaidu, dan membantu, ummaka, ibumu, fi asyghaliha, dalam kesibukan ibumu, wa tadhabu, dan ia berangkat, kulla yaumin, setiap hari, ila suki, ke pasar. Kalau pembantu wanita itu siapa? Pembantu wanita itu adalah orang yang memasakkan kamu, mencucikan baju kamu, dan membantu keperluan ibumu juga setiap hari pergi berangkat ke pasar. Jadi di sini ceritanya anak ini punya dua, ayahnya itu punya pembantu laki-laki, ibunya juga punya pembantu perempuan. Asani, yang kedua, fayajibu, maka wajib, alaika, atasmu, antas ta'mila, untuk engkau berbuat, al-akhlaqa, dengan sikap, al-hasanata, yang baik, ma'al khadimi, dengan pembantu laki-laki, wal khadimati, dan pembantu perempuan. Maka bagimu, kalau kamu itu punya pembantu laki-laki dan punya perempuan, maka wajib untuk bersikap dengan sopan dan dengan sikap yang baik. Faida amarta, jika engkau memerintahkan ahaduhuma, salah satu mereka berdua, bisyai'in, dengan sesuatu, fakallimhu, maka ucapkanlah perkataan dengannya, bikalamin, dengan ucapan, latifin, yang lembut. Begitu juga kalau kamu itu meminta untuk mengerjakan sesuatu kepada salah satu dari mereka, maka hendaknya berbicara dengan lembut. Wala tu'dihi, dan janganlah engkau menyakitinya, au tatakabbar alaihi, atau engkau bersikap angkuh kepadanya. Wa idza ghalita, dan jika ia salah, wala fala tanharhu, maka janganlah engkau membentaknya. Maka kalau pembantu ini dia salah mengerjakan sesuatu, janganlah kamu membentaknya. Bal nabbihu, akan tetapi ingatkanlah ia, ala ghalatihi, atas kesalahannya, birifkin, dengan lembut, wasamihhu, dan maafkanlah ia. Kan tapi kalau dia itu salah, hendaknya diingatkan dengan kesalahannya itu dengan lembut, diingatkan kesalahannya dengan lembut, kemudian kita memaafkan kesalahan tersebut. Wa idza ghalita, dan jika engkau salah, fakul, maka ucapkanlah, al haqiqata, yang sebenarnya, wala tangsubil ghalata, dan janganlah engkau melempar kesalahan itu, ilal khadimi, kepada pembantu. Begitu juga kalau kita salah melakukan sesuatu, hendaknya kita mengakui kesalahan tersebut, bukan justru malah kesalahan itu dilempar kepada pembantu, malah menyalahkan pembantunya. Wa idza da'autahu, dan jika engkau memanggil dia, falam yujibka, dan ia tidak mendatangimu, halan, dengan seketika, fala tagdob alaihi, maka janganlah engkau marah kepadanya. Begitu juga kalau kamu itu memanggil dia dan dia tidak segera datang, maka kamu tidak perlu marah. Li'annahu rubbama, karena sesungguhnya terkadang, lam yasma, ia tidak mendengar, sautaka, suaramu. Mengapa dia tidak datang atau kita makluminya, mungkin saja dia itu tidak mendengar suara panggilan kita.
Wa kadzalika dan begitu juga idza amartahu jika engkau memerintahkannya bisain dengan sesuatu fa'abta'a kemudian ia lambat-lambat atau terlambat. Begitu juga kalau kamu itu menyuruh dia melakukan sesuatu dan ia itu berlambat-lambat dalam mengerjakan, maka hendaknya kamu juga memaafkan. Fala ta'jal maka janganlah engkau berburu-buru fi itabihi dalam mencercanya. Farubbama huwa terkadangan ia ma'durun mengalami suatu alasan. Wahdur dan janganlah antadribahu untuk memukulnya. Dan jangan sampai kalau kita itu melihat dia lambat-lambat dalam mengerjakan sesuatu, maka jangan-jangan terburu-buru mencela. Ada kemungkinan dia itu masih memiliki alasan kenapa berlambat-lambat. Dan jangan sampai kita itu memukul pembantu. Au tashtimahu atau engkau mencacinya, au tabsuqa atau engkau meludah fi wajhihi di wajahnya. Fala ya'malu ma dzalika maka tidak melakukan hal itu illa al waladu kecuali anak as-sayyi'ul akhlaqi yang buruk akhlaknya. Maka jangan sampai kita itu memukulnya atau mencacinya atau meludahi wajahnya karena tidak melakukan hal itu kecuali anak yang nakal atau anak yang buruk akhlaknya. Alladzi yubghiduhu jami'un nasi yang kebanyakan orang tentu akan membenci anak tersebut. La tajlis janganlah engkau duduk-duduk bersantai ma'al khadimi dengan pembantu wala tukallimhu dan janganlah engkau berbicara dengannya illa biqadril hajah kecuali dengan seperlunya saja. Maka begitu juga tidak perlu melakukan hal-hal yang sia-sia bersama para pembantu. Wala tamzah dan janganlah terlalu banyak bergurau ma'ahu bersamanya. Begitu juga kita tidak perlu untuk banyak bergurau dengan para pembantu. Sebetulnya tidak dengan pembantu saja, dengan yang lain pun kalau terlalu banyak bergurau itu juga tidak baik. Kaila yatajarro'a agar ia tidak bersikap semena-mena alaika terhadapmu. Autas ma'a atau engkau mendengar minhu darinya kalaman suatu ucapan ghairala ikin yang tidak pantas. Itu juga kalau kita itu bersikap yang berlebihan kepada para pembantu, akhirnya nanti mereka juga bersikap berlebihan kepada kita. Bab yang ke-22, al-waladu al-mu'di, anak yang suka menyakiti. Karena li ahadil agniyai, ada salah satu orang kaya memiliki waladun seorang anak, syarisul akhlaki yang berakhlak buruk. Fakhurun ia menyombongkan binafsi dengan dirinya. Muliun ia gemar bi'ida'i ghairihi untuk menyakiti yang lain. Wala siyama dan lebih-lebih al-khadama terhadap pembantu. Jadi di sini ada seorang yang kaya, dia itu punya putra, putranya itu akhlaknya buruk, sombong dan gemar untuk menyakiti yang lain, terlebih sering menyakiti pembantu. Wakam nasohahu dan berapapun menasihati dia abuhu ayahnya, walakinnahu akan tetapi dia lam yasma tidak mendengar nasihat ayahnya. Maka ayahnya itu sebetulnya sudah sering menasihati dia, hanya saja dia itu tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Wada tamarrotin suatu kali, qala lahu abuhu, ayahnya berkata kepadanya, Isma dengarkanlah, ya bunayya wahai anakku, kama la tuhibbu sebagaimana kamu tidak suka, ayu diyaka ahadun untuk seseorang menyakitimu. Fala tu'di maka janganlah engkau menyakiti ghairaka selainmu. Suatu hari akhirnya ayahnya itu menasihati dia. Sebagaimana kamu itu tidak suka disakiti, maka janganlah kamu menyakiti orang lain. Li'annal ida'a karena menyakiti qabihun jiddan adalah buruk sekali. Wa yadullu dan menunjukkan ala su'it tarbiyati atas buruknya pendidikan. Karena menyakiti itu adalah suatu hal yang buruk dan menunjukkan pendidikan yang buruk. Wahdar dan jauhilah kullal hadri dengan sebenar-benarnya menjauhi antuhina al-akhdama untuk engkau menghina para pembantu. Maka ayahnya ini menasihati dia agar dia itu menjauhi menghina para pembantu. Wa tatakabbara dan engkau bersikap angkuh atau sombong alaihim terhadap mereka.
Begitu juga kamu itu jangan sampai bersikap sombong atau angkuh terhadap para pembantu. Fahum karena mereka basyarun adalah manusia. Jadi mereka itu juga manusia juga. Maka janganlah kamu itu bersikap sombong atau angkuh kepada mereka. Misluna seperti kita. Wa yash'uruna dan mereka merasakan sesuatu misla syu'urina sebagaimana perasaan kita. Para pembantu itu juga manusia, juga punya perasaan. Perasaannya juga sama dengan perasaan kita. Kalau kita disakiti, maka kita merasa tersakiti. Begitu juga mereka. Kalau mereka disakiti, juga mereka merasa tersakiti. Lama sami'a ketika mendengar al-waladu seorang anak nasihata abihi, nasihat ayahnya fi hadhil marrati pada yang kali ini ta'assara maka ia tersentuh biha dengan nasihat tersebut. Maka ketika anaknya itu mendengar nasihat ayahnya ini, akhirnya dia itu tersadar dan merasa bersalah. Katsiran dengan sangat wata badan ia tobat min adatihi dari kebiasaannya al-qabi hati yang buruk. Selain dia itu merasa bersalah, akhirnya dia juga bertobat dan meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu menyakiti para pembantu. Wasara dan ia menjadi tayyibal akhlaki, anak yang bagus akhlaknya, yarhamu ia menyayangi al-ahdama terhadap pembantu-pembantu, wala yu'dihim dan tidak menyakiti mereka. Bab ke-23. Adabul waladi ma'a jironihi. Budi pekerti seorang anak dengan tetangganya. Abuka ayahmu wa ummuka dan ibumu yuhibbani. Keduanya mencintai jironahuma tetangga mereka berdua. Wa yuhibbani dan keduanya mencintai minka darimu. Antuhibbahum untuk engkau mencintai mereka. Bab ke-23 di sini adalah budi pekerti seorang anak kepada tetangganya. Maka di sini musannaf menjelaskan bahwasanya orang tuanya dia itu sangat mencintai dan menghargai tetangganya. Dan orang tuanya juga suka kalau anaknya ini bagaimana dengan tetangga ini juga menghormati dan menyayangi. Li'annahum karena sesungguhnya mereka yusa'iduna mereka membantu walidaika kedua orang tuamu waqtal hajati ketika perlu. Mengapa? Karena tetangga ini adalah orang-orang yang mereka itu terkadang membantu kedua orang tua kita ketika orang tua kita memerlukan. Fa ummuka maka ibumu qad tasta'iru terkadang meminjam minhum dari mereka ba'dul adawati sebagian perkakas wal awani dan wadah-wadah. Maka ibumu itu terkadang juga meminjam wadah dan perkakas kepada tetangga. Wahum dan mereka yu'airunaha meminjamkan itu kepada ibumu bikulli farahin dengan sangat senang hati. Mereka ini juga meminjamkan itu kepada ibumu dengan senang hati. Wa sururin dan gembira. Wa idza marido jika salah seorang sakit wa idza marido ahadun jika salah seorang sakit fi baitika di rumahmu fa inna jiranaka maka sesungguhnya tetanggamu yaktuna mereka datang di ziaratihi untuk mengunjunginya. Maka kalau mereka itu salah satu penghuni rumah kita itu ada yang sakit, mereka juga menjenguknya. Wa yad'una dan mereka mendoakan lahu untuk yang sakit bil afiyati dengan kesembuhan. Ya, datul marid menjenguk orang sakit ini adalah termasuk sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, fata'addab maka bersikaplah baik ayyuhal waladu wahai anak ma'ajironika dengan tetanggamu. Wa farrih dan gembirakanlah qulubahum hati-hati mereka. Maka hendaknya kita itu bersikap baik kepada tetangga dan bagaimana sikap-sikap kita itu adalah sikap yang menyenangkan tetangga kita. Bi antuhibba dengan engkau menyayangi auladahum anak-anak mereka wa tabtasima dan engkau tersenyum amama wujuhihim di hadapan wajah mereka. Caranya bagaimana? Menyayangi anak-anak mereka, tidak diajak berantem, tidak digurui sampai menangis, tidak diganggui, dan juga bersenyum di hadapan mereka.
Watal aba dan engkau bermain ma'agum dengan anak-anak mereka biadabin dengan sikap yang baik. Begitu juga bermain dengan mereka dengan anak-anak mereka dengan sikap yang baik. Wahdar dan jauhilah antatakhosoma untuk engkau bertengkar ma'agum dengan mereka. Au ta'khuda atau engkau mengambil lu'abahum mainan mereka. Bighairi idnin dengan tanpa izin. Begitu juga jangan sampai bertengkar dengan mereka atau mengambil mainan mereka dengan tanpa izin. Au taftakhira atau engkau memamerkan alaihim kepada mereka bimala bisika dengan baju-bajumu atau bersikap pamer kepada mereka punya baju sesuatu atau barang yang baru dipamerkan kepada mereka. Au darohimika atau pamer uang-uangmu. Itu juga tidak bagus. Faida a'tatka ummuka jika ibumu memberimu ta'aman makanan au fakihatan atau buah-buahan fala ta'kul dalika maka janganlah engkau makan itu wahdaka sendirian. Begitu juga kalau orang tua kita itu memberi kita makanan, memberi kita buah-buahan, maka hendaknya jangan sampai kita makan sendirian. Dan seterusnya wa auladu jironika dan anak-anak tetanggamu yang duruna hanya melihat ilaika kepadamu saja. Jadi jangan sampai kita punya makanan sendiri terus kita makan sendirian dan kita biarkan tetangga-tetangga, anak-anak tetangga itu melihat kita. Maka kalau kita itu mau seperti itu ya di dalam rumah saja, tidak perlu dipamerkan kepada mereka. Poin yang ketiga, wahdar dan jauhilah aidon juga an tastahzi'a untuk engkau mengolok-ngolok bijironika tetanggamu. Begitu juga yang perlu kita hindari adalah mengolok-ngolok tetangga. Au tarfa'a atau engkau mengeraskan sautaka suaramu waktu naumihim di saat mereka tidur. Maka begitu juga jangan sampai kita itu mengeraskan suara di saat mereka tidur karena itu bisa mengganggu mereka. Autarmia atau engkau melempar buyutahum rumah-rumah mereka. Autuwasio atau engkau mengotori judrona tembok-tembok mereka. Begitu juga yang kita hindari adalah jangan sampai kita melempari rumah tetangga atau mengotori tembok-temboknya tetangga. Wasahataha dan pekarangan-pekarangan mereka. Autang duro atau engkau melihat ilaihim pada mereka min suku bil judron dari celah-celah tembok mereka wal abwabi dan pintu. Atau engkau ini melihat ke mereka dari mengintip itu tidak diperbolehkan. Baik mengintip itu dari celah tembok atau dari celah pintu. Bab yang ke-24, Hamidun wa jironuhu, Hamid dan tetangganya. Hamidun Hamid waladun adalah seorang anak thayyibul qalbi yang hatinya baik, yang baik hatinya. Hasanul adabi yang budi pekertinya baik. Mahbubun ia dicintai inda usratihi di keluarganya. Hamid ini adalah anak yang baik, hatinya baik, akhlaknya juga baik. Akhirnya dia itu termasuk orang yang dicintai di keluarganya, wajironi dan tetangganya. Li'annahu karena ia mayu'di tidak pernah menyakiti auladahum anak-anak mereka. Itu alasannya mengapa dia menjadi dicintai. Walayataho somu dan ia tidak pernah bertengkar. Au yatasyatamu atau saling mencaci ma'ahum dengan mereka. Itu sifat-sifat yang dia dihindari. Tidak pernah menyakiti, tidak pernah bertengkar, dan tidak pernah saling mencaci putra-putra tetangga. Wala yuqati'u dan ia tidak memutus hubungan ahad dan dengan seorang pun minhum dari mereka. Dia juga tidak memutus hubungan dengan mereka. Wakana dan ia yata'allamu dan ia belajar ma'a auladi jironihi bersama anak-anak tetangganya fi madrasatin di sekolah wahidatin yang satu. Wa kulla yaumin dan setiap pagi yamsi ia berjalan ma'hum bersama mereka idza arada jika ia ingin ayyasiro untuk ia berjalan ilal madrasati ke sekolah. Begitu juga setiap hari dia itu berjalan bersama mereka kalau hendak berangkat ke sekolah. Mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak ada berjalan kaki ke sekolah. Wa kadzalika dan begitu juga idza arada jika ia berkehendak ayyarji'a untuk kembali wa fi waqtil laibi dan ketika waktu bermain
Begitu juga kalau ketika kembali itu dia juga kembali bersama anak-anak tetangganya. Wa fi waqtil la'ibi, dan ketika waktu bermain, yal'abu ia bermain ma'hum bersama mereka. Begitu juga ketika waktu bermain, ia juga bermain dengan putra-putra tetangganya. Wa kana yuhibbu, dan ia suka ayyusa'ida untuk membantu al-muhtajina kepada orang-orang yang perlu minhum dari mereka. Wa idza lam yara, jika ia tidak melihat ahadahum salah satu mereka, sa'ala anhu, maka ia bertanya mengenainya. Maka kalau dia itu suka bermain dan suka membantu mereka, kalau ada mereka itu yang tidak terlihat, maka ia bertanya, kemana sih dia itu? Wa idza marido, dan jika salah satu dari mereka sakit, zarahu, maka ia akan menjenguknya fi baitihi, di rumahnya. Kemudian di sini kalau ketika dicari itu nggak ada, ternyata dia kemana? Ternyata dia sakit misalnya, maka ia mengunjungi ke rumahnya. Wahakada, dan demikianlah Asya hidup Hamidun Hamid ma'a auladi jironihi, bersama dengan anak-anak tetangganya, fi ungsin, di dalam keramahan, wa sururin, dan kebahagiaan, wattihadin, dan kesatuan, watawadin, dan kerukunan, bihusni adabihi, dengan sikap baiknya, wati biqalbihi, dan kebaikan hatinya. Kemudian ini adalah bab yang ke-25. Qabla dhihabi ilal madrasah, sebelum berangkat ke sekolah. Yajib, wajib, ala tilmidi, untuk seorang pelajar, ayyuhibba, untuk ia mencintai, at-tartiba, ketertiban, wan nadhafata, dan kebersihan, daiman, selalu. Maka wajib bagi setiap murid itu, setiap pelajar, untuk dia itu menyukai ketertiban dan kebersihan selalu. Yakumu, ia bangun, min naumihi, dari tidurnya, kulla sobahin, setiap pagi, mubakiran, di awal waktu. Nah, kebiasaan baiknya itu, kebiasaan tertibnya dan bersihnya itu apa? Dia bangun setiap pagi lalu mandi. Fayak tasilu, kemudian ia mandi, bisobuni, dengan sabun. Summa yatawadda'u, kemudian ia wudu, wa yusalli, dan ia mengerjakan as-subha, salat subuh, jama'atan, dengan jamaah. Maka kebiasaan paginya itu bangun, kemudian mandi, kemudian wudu, kemudian sholat subuh berjamaah. Wa ba'da sholati, dan setelah sholat subuh, yusafihu walidayhi, ia berjabat tangan dengan kedua orang tuanya. Summa yalbasu, kemudian ia memakai malabisal madrasati, baju sekolah, nadifatan, yang bersih, murattabatan, dan rapi. Nah, setelah dia itu sholat subuh, berjabat tangan dengan kedua orang tuanya, kemudian ganti menggunakan baju sekolah. Summa yang duru, kemudian ia mengecek durusahu, pelajarannya, qattalahu, yang telah ia pelajari, qablan naumi, sebelum tidur. Dia di situ mengecek pelajarannya, apa yang telah ia pelajari sebelum tidur. Wa ba'da ayyufattira, dan setelah ia makan wa ba'da ayyuftira, dan setelah ia makan pagi, yurattibu, ia merapikan adawatihi, peralatannya, fil mahfadati, ke dalam tas, fayasta'dinu, kemudian ia meminta izin, walidayhi, kepada orang tuanya, lidhihabi ilal madrasah, setelah mengecek pelajaran yang telah ia pelajari tadi malam, kemudian memasukkan pelajaran itu ke dalam tas, dan ia berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. Adabul masyi fit thoriq, yang bagi selayaknya, ini adalah bab yang ke-26, sopan santun ketika berjalan di jalan. Yang bagi selayaknya litilmidi, untuk murid, ayyam sia, untuk berjalan, mustaqiman, dengan lurus, la yaltafitu, tidak menoleh, yaminan, ke arah kanan, wala shimalan, dan ke arah kiri. Di sini adalah selayaknya bagi seorang pelajar itu berjalan dengan lurus, tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, tidak tolah-toleh. Kalau bahasa Jawanya itu tidak tolah-toleh. Bighairi hajatin, ketika tidak perlu.
Kalau perlu untuk menengok ke kanan, menengok ke kiri ya tidak apa-apa. Hanya saja kalau tolah-toleh tidak tawajuh jalannya itu malah tengok kanan tengok kiri, maka nanti bisa nabrak tiang. Wala yataharraku, dan ia tidak perlu bergerak atau bergaya biharokatin dengan gerakan la taliqu bihi yang tidak sesuai. Begitu juga tidak melakukan gerak-gerakan yang tidak sesuai di jalan, misalnya lompat-lompat atau salto-salto. Ini adalah hal gerakan-gerakan yang tidak perlu atau tidak sesuai. Wala yusri'u, dan tidak cepat jiddan sekali fi masyi, dalam berjalannya. Begitu juga jalannya itu tidak terlalu cepat. Wala yubti'u, dan tidak terlalu lambat. Wala yakulu, dan ia tidak makan. Au yugonni, atau bernyanyi. Au yakro, atau membaca kitabahu, kitabnya. Wa huwa yamsi, sedangkan ia dalam keadaan berjalan. Maka di sini yang perlu dihindari ketika berjalan adalah bernyanyi atau sambil makan. Tapi ada beberapa hal di sini, misalnya membaca buku ketika berjalan. Ketika kita berjalan dan mungkin untuk membaca buku ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak susah, misalnya ketika berjalan baca buku malah nabrak, nggak sesuai, ya itu tidak diperbolehkan. Asani, yang kedua, wa ayyabta'ida, dan hendaknya ia menjauhi anil wahali, dari lumpur, wal ausakhi, dan kotoran, likai layas kotu, agar ia tidak terjatuh. Itu juga ketika kita berjalan yang perlu kita hindari adalah lumpur atau kotoran-kotoran. Au yatawassaha, atau menjadi kotor saubuhu, baju dia. Mengapa kita perlu hindari lumpur dan kotor-kotor? Takutnya nanti jatuh ke kotoran itu, atau ada kotoran yang menciprat atau mengenai baju kita. Wa yastab'ida, dan hendaknya ia menjauhi aidon juga anizihami, dari desak-desakan. Begitu juga kalau ada desak-desakan, misalnya terutama di Indonesia, kadang ada sesuatu yang heboh dikit akhirnya mengumpul, akhirnya timbul desak-desakan. Maka hendaknya ketika ia berangkat sekolah menjauhi desak-desakan. Likai la yastadima, agar tidak berbenturan biahadin, dengan seseorang, au yudi'a, atau terjatuh alaihi, atas dirinya, sayun, sesuatu. Mengapa menghindari desak-desakan? Agar tidak terjadi benturan dengan temannya, atau nanti ada barangnya yang jatuh. Wa alla yakifa, dan hendaknya ia tidak berdiri fit tariqi, di jalan, li ajlil fuduli, karena hal yang tidak perlu, atau berdiri di tengah jalan padahal tidak perlu dan bisa mengganggu orang-orang yang lewat. Au yastauqifa, atau ia meminta menunggu ahada zumalaihi, salah satu temannya, hatta la yata'akhkhara, agar ia tidak terlambat. Nah, atau di sini itu tidak boleh menunggu temannya, atau ngampiri itu bahasa Indonesia apa ya? Ngampiri temannya, sehingga yang hal itu menyebabkan terlambat, maka itu tidak diperbolehkan. Anmi adil madrasati, dari waktu masuk sekolah. Wa idza masya, jika ia berjalan, ma'a zumalaihi, beserta teman-temannya, fala yamzah, maka jangan bergurau, ma'ahum, bersama mereka. Begitu juga kalau dia itu berjalan dengan teman-temannya, maka jangan sampai bergurau dengan mereka. Wala yarfa, dan janganlah ia mengeraskan sautahu, suaranya, idza takallama, ketika berbicara, audhika, atau tertawa. Begitu juga ketika berbicara itu tidak perlu menggunakan suara yang teriak-teriak atau tertawa dengan suara yang keras, terbahak-bahak, maka itu tidak diperlukan. Wala yastahzi'u, dan janganlah mengolok-ngolok biahadin, seorang pun. Fakullu dzalika, karena keseluruhan itu, qabihun jiddan, adalah buruk sekali. Hal yang di atas itu tidak perlu dilakukan, mengolok-ngolok, hal bertawa sampai terbahak-bahak, berbicara dengan teriak-teriak, itu adalah hal yang buruk sekali. Wala yaliku, dan hal itu tidak pantas, bitilmidi, untuk murid al-muhaddabi, yang terdidik. Wala yangsa, dan jangan lupa as-salama, mengucapkan salam, ala man yusadifuhu, ketika ia berpapasan dengan seseorang, fit tariqi, di jalan. Begitu juga ketika dia itu di jalan berpapasan dengan seorang, maka disunahkan salam. Orang yang berjalan itu disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang duduk-duduk. Begitu juga orang yang menaiki kendaraan
disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wa khususan dan lebih-lebih secara khusus idakana jika yang berpapasan dengannya walidahu adalah kedua orang tuanya ustadahu atau gurunya. Lebih-lebih ketika di jalan kita itu berpapasan dengan kedua orang tua kita atau guru kita, maka lebih layak lagi untuk kita ucapkan salam kepada mereka. Adabut tilmidi fil madrasah, sopan santun murid di sekolah. Ini bab yang ke-27. Ida wasola ketika sampai at-tilmidu seorang murid madrasatahu sekolahnya, yamsahu ia mengusapkan hidaahu sepatunya bil mimsahati ke keset. Maka sebelum masuk kelas sepatu kita usap dulu ke keset. Summa yadhabu kemudian ia pergi ila kismihi ke kelasnya. Fayaftahu kemudian ia membuka babahu pintu kelas bilutfin dengan lembut. Wayadkhulu dan ia masuk biadabin dengan sopan santun wa yusallimu dan ia mengucapkan salam ala zumalaihi atas teman-temannya. Maka ketika dia itu masuk kelas, pintunya dibuka dengan lembut. Setelah dibuka dengan lembut, memasuki kelas dengan mengucapkan salam kepada teman-temannya. Wa yusafihuhum dan berjabat tangan dengan mereka, wahum dan ia mubtasimun dalam keadaan tersenyum. Qailan dengan mengucapkan sabahul khair, selamat pagi, wasurur dan selamat bahagia. Kemudian masuk dengan berjabat tangan kepada teman-temannya dan dalam keadaan tersenyum dengan mengucapkan sabahul khair wasurur, selamat pagi dan selamat bahagia. Sumaya do'u kemudian ia meletakkan mahfadatahu tasnya fi durji mak'adihi di laci tempat duduknya. Kemudian setelah itu dia duduk di tempat duduknya dengan melepas tasnya dan meletakkannya di laci tempat duduknya. Wa idza jaa ustaduhu ketika gurunya tiba, yakumu maka ia berdiri fi mahallihi min mahallihi dari tempatnya wa yastakbilu dan menghadap kepadanya bikulli adabin dengan sangat sopan. Nah, ketika gurunya itu datang, maka murid-murid berdiri dengan sangat sopan wahtiramin dan memuliakan. Setelah itu wa yusafihuhu dan berjabat tangan dengan gurunya. Ketika gurunya datang, berdiri sebagai untuk menghormati, kemudian berjabat tangan dengan mereka. Asani yang kedua, wa idza daqqa al-jarasu jika lonceng berdiri, waqafa maka ia berdiri ma ikhwanihi bersama teman-temannya fis saffi di barisan. Nah, ketika lonceng sudah berdiri, nanti berdiri berbaris dulu di depan kelas. Mu'tadilan dengan lurus, wala yatakallamu dan ia tidak berbicara, awal abu atau main-main ma'hum bersama mereka. Berbaris dengan tertib dan rapi, tidak bergurau dan bermain dengan teman-temannya. Summayat khulu kemudian ia masuk faslahu kelasnya ba'da isyaratil muallimi setelah adanya kode dari pengajar. Ketika setelah berbaris dan sudah ada kode dari pengajar untuk masuk, akhirnya masuk kelas bikulli huduin dengan sangat tenang wasukunin dan tenang. Fayaksidu kemudian ia menuju maq'adahu tempat duduknya wa yajlisu dan ia duduk jilsatan thayyibatan dengan duduk yang baik. Bi ayyastakima dengan lurus wala yu'awija dan ia tidak membungkungkan dhuhrahu punggung dia. Kemudian duduknya itu juga duduk dengan baik. Punggungnya itu ditegakkan, tidak dibungkukkan. Wala yuharrika dan ia tidak menggerak-gerakkan rijlaihi kedua kakinya. Wala yuzahimu dan ia tidak mendesak ghairahu teman yang lain. Begitu juga ketika duduk itu tidak menggerak-gerakkan kaki dan tidak mendesak teman yang lain. Wala yadoa dan ia tidak meletakkan rijlan kaki ala rijlin atas kaki yang lain. Wala ya'basa dan ia tidak bermain-main biyadihi dengan tangannya. Wala yadoa dan ia tidak meletakkan yatahu tangannya tahta khuddihi di pipinya. Begitu juga di sini tidak bermain-main dengan tangan ketika duduk di kelas. Begitu juga tidak meletakkan tangan di atas pipi. Songgoang, kalau bahasa Jawanya itu songgoang. Gimana gini? Sambil duduk terus bersantai gini di meja atau gini. Itu tidak diperbolehkan.
Wa ayyung sita dan hendaknya ia diam lidarsi ketika pelajaran. Wala yaltafita dan hendaknya ia tidak menoleh yaminan ke arah kanan wala shimalan dan menoleh ke arah kiri. Ketika pelajaran itu mendengarkan dengan tawajuh, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Bal yuqabila akan tetapi ia menghadap ustadahu gurunya. Wala yukallima dan janganlah berbicara ahad dan kepada seorang pun. Di sini tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, akan tetapi duduk dia, wajah dia itu menghadap kepada gurunya dan tidak berbicara dengan seorang pun. Au yudhikahum atau menertawakan mereka. Lianna dzalika karena hal itu yamna'uhu menghalangi dia an fahmid darsi dari memahami pelajaran. Begitu juga menghindari tertawa karena hal-hal tadi kalau dilakukan itu toleh kanan, toleh kiri, berbicara dengan temannya atau menertawakan seseorang itu bisa menghalangi paham pada pelajaran. Wayamna'u dan menghalangi gairahu yang lain aidon juga anfami dari memahami pelajaran. Ketika kita itu melakukan itu, maka itu menyebabkan diri kita tidak paham pelajaran dan orang lain juga menjadi tidak paham pelajaran karena suara kita yang mengganggu atau tertawa kita yang mengganggu. Fayakdubu alaihi sehingga marah terhadapnya al ustadu guru. Nah, kalau kita itu dijelaskan nggak paham-paham karena kita bergurau, toleh kanan, toleh kiri, berbicara dengan temannya, itu adalah hal yang bisa membuat marah guru. Wa idza lam yafham durusahu dan jika ia tidak paham pelajarannya, fala budda maka tentu ayyaskuta ia akan gugur fil imtihani ketika ujian. Kalau dia itu ketika pelajaran sehari-hari tidak memperhatikan, akhirnya tidak paham. Ketika tidak paham, nanti ketika ujian itu bisa membuat dia tidak lulus.